Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak Yulia atau Kak YR ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas lanjutan materi transformasi, itu bagian yang B, refleksi atau pencerminan ya adik-adik. Nah, yang mana di video sebelumnya itu udah ada bagian yang A, itu translasi, pergeseran. Oke, sebelum kita lanjut, nah terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, serta tonton video ini sampai habis. Nah, di video ini itu kakak menggunakan rumus refleksi yang untuk titik. Artinya kita mencari bayangan dari sebuah titik ya. Nah, atau nanti bayangan dari sebuah bangun yang mana bangunnya tersebut diketahui titik-titik sudutnya. Nah, di sini kakak misalin refleksi atau pencerminan yang pertama untuk rumus yang pertama. Nah, misalnya di sini ada titik P itu X, Y. Nah, sembarang titik X, Y ya adik-adik. Nah, direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, ini refleksi, kakak singkat dengan R aja. Refleksi sumbu X. Nah, maka P ini akan menghasilkan P aksen atau bayangan dari si P. Yaitu, kalau dia refleksi terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X, nah maka nilai Y-nya ini dikasih min. Nah, X-nya tetap, Y-nya kasih min, jadinya dia min Y. Nah, X, min Y. Nah, ini untuk rumus. Nah, di sampingnya kakak tambahin untuk contohnya ya, adik. Nah, contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, penggunaan pencerminan titik terhadap sumbu X. Nah, di sini kakak punya soal P min 5,10. Nah, ini direfleksikan terhadap sumbu X. R sumbu X. Nah, kakak singkat aja. Maka P itu akan menghasil P aksen. Nah, seandainya tadi yang pertama kita misalin X sama Y, berarti ini X-nya min 5, Y-nya yang 10. Maka bayangannya X, min Y. Nah, X-nya ketetap, yang Y-nya dikasih min X, min Y. Nah, tinggal adik-adik tuliskan di sini. X-nya tadi min 5. Nah, Y-nya 10 dikasih min, berarti min 10. Nah, jadi P aksennya yaitu min 5, min 10. Nah, kita lanjut rumus yang kedua ya adik-adik. Nah, ini rumus. Nah, yang ini contoh soalnya di sebelah kanan ya. Nah, yang kedua itu titik P, X, Y. Nah, ini refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kebalikan dari yang pertama tadi ya adik-adik. Nah, kakak singkat refleksi itu R sumbu Y. Nah, maka menghasilkan P aksen. Nah, jika dia dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya itu yang berubah jadi min. Nah, jadinya dia min X, nah Y-nya tetap ya adik-adik. Nah, untuk contoh soalnya, contoh yang kedua, misal di sini kakak punya titik M, itu 3, min 5, direfleksikan terhadap sumbu Y, R sumbu Y. Nah, maka M aksennya sama dengan. Nah, jadi titik tadi seandainya titiknya ini X, Y tetap 3, min 5, X-nya 3, Y-nya min 5 ya adik-adik. Kalau dia refleksi terhadap sumbu Y, nah X-nya itu kita kasih min. Nah, kalau di sini X-nya bernilai 3, maka berubah menjadi min 3. Nah, Y-nya tetap ya adik-adik. Y-nya di sini min 5, berarti min 5-nya tetap. Nah, jadi bayangan 3, min 5 yaitu min 3, min 5. Nah, kita lanjut rumus refleksi yang ketiga ya adik-adik. Nah, di sini misal sembarang titik P, X, Y. Nah, terhadap refleksi sumbu X sama dengan Y. Refleksi sumbu X sama dengan Y. Nah, maka P aksennya di sini sama juga dengan. Nah, kalau dia pencerminan terhadap sumbu X sama dengan Y, nah ini tinggal adik-adik balik. X, Y, maka dia akan menjadi Y, X. Nah, tinggal ditukar aja tempatnya tanpa berubah tanda negatifnya ya adik-adik. Nah, contoh soalnya. Yang ketiga, di sini kakak punya titik N, nah min 10,7. Nah, refleksikan terhadap sumbu X sama dengan Y.
Nah, maka akan menghasilkan N aksen. Nah, tadi keterangannya kalau pencerminan terhadap sumbu X sama dengan Y, nah di sini tinggal adik-adik tukar aja. Kalau dia min 10,7 maka menjadi 7, min 10. Nah, tukar letak aja ya adik-adik. Berarti 7, min 10. Nah, gampang bukan? Nah, rumus yang keempat ini kebalikan dari yang ketiga. Yang keempat, sembarang titik P, X, Y. Nah, ini direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan min Y. Nah, kita tambah minnya di sini. Refleksi sumbu X sama dengan min Y. X sama dengan negatif Y. Maka menghasilkan bayangannya. Nah, setelah dibalik tadi kasih min adik-adik. Karena di sini ada min Y. Berarti min Y, min X. Nah, balik titiknya kasih min. Berarti min Y, min X. Nah, ini contoh titiknya ya adik-adik. Yang keempat. Di sini kakak punya titik O. Nah, di sini kakak punya titik O min 8,6. Nah, oleh refleksi terhadap sumbu X sama dengan min Y. Nah, maka O aksen sama dengan. Nah, di sini ada dilihat keterangannya tadi, kalau refleksi X sama dengan min Y, itu tinggal kita balik koordinatnya, nah sama-sama kasih min kedua-duanya. Nah, di sini dia min 8,6, maka kalau kita balik kasih min, maka menjadi 6-nya menjadi min 6, kemudian min 8-nya dikasih min. Nah, min dari min 8. Nah, tinggal ada sederhana ini ya. Min ketemu min itu berubah menjadi positif. Nah, jadinya O aksennya min 6, positif 8. Nah, rumus refleksi yang kelima di sini adik-adik. Nah, misalnya sembarang titik P, nah X, Y juga refleksi terhadap sumbu X sama dengan H. Nah, kalau X-nya itu ada sebuah bilangan sumbunya ya. Nah, refleksi sumbu X sama dengan H. Nah, maka di sini bayangan atau P aksennya sama juga dengan kalau refleksi dia terhadap X sama dengan H, maka yang berubah yaitu titik X-nya aja. Titik Y-nya tetap ya adik-adik. Nah, perubahan titik X itu sama juga dengan 2 kali H atau 2 kali cermin kurangkan dengan titik asalnya X. Nah, berarti kalau kakak tulisin 2 kali H kurangkan X, nah Y-nya tetap ya adik-adik. 2H kurang X, Y. Atau 2 kali cermin kurangkan dengan X-nya, nah Y-nya tetap ya adik-adik. Nah, contoh soalnya atau contoh angkanya yang kelima. Di sini titik A. Nah, kakak punya sebuah titik A itu 7, min 8 direfleksikan terhadap X sama dengan 5 misalnya. Nih refleksi R X sama dengan 5. Nah, kalau refleksi X sama dengan 5 berarti terhadap sumbu X ya adik-adik. Nah, maka yang berubah nilai X-nya ini aja. Nilai Y-nya tetap. Nah, perubahan nilai X-nya itu sama juga dengan 2 kali cermin kurangkan dengan X. Nah, maka di sini cerminnya 5 ya. Nah, berarti A aksennya sama juga dengan 2 kali H. H-nya 5. Berarti 2 kali 5 kurangkan dengan titik X-nya. Nah, titik X-nya 7, B-nya tetap min 8. Nah, baru ada dihitungin ya. 2 kali cermin, 2 kali 5. Nah, 2 kali 5 itu nilainya 10 dikurangkan dengan 7. Nah, min 8-nya tetap. 10 dikurang 7 itu nilainya 3 ya adik-adik. Nah, berarti 3, min 8. Nah, jadi bayangan 7, min 8 oleh refleksi X sama dengan 5 itu 3, min 8. Nah, satu lagi rumus yang keenam ya adik-adik. Nah, kebalikan dari yang nomor 5 ini. Nah, yang keenam, misal sembarang titik P, X, Y. Nah, ini refleksi sumbu. Kalau yang tadi X sama dengan H, nah sekarang Y sama dengan H.
Nah, berarti yang berubah di sini titik Y-nya ya, adik-adik. Sementara titik X-nya tetap. Nah, maka perubahan titik Y-nya itu sama juga dengan, nah, X-nya tetap, sama dengan yang di atas. 2 kali cerminnya kurangkan dengan titik Y. Berarti 2H kurangkan dengan Y-nya. Nah, contoh soalnya atau contoh bilangannya. Yang ke-6. Nah, misal di sini kakak punya titik B 5,4. Nah, ini oleh refleksi Y sama dengan 3. Nah, maka B aksennya sama dengan berapa gitu. Nah, tinggal adik-adik substitusikan seperti tadi. Kalau dia dicerminkan terhadap Y sama dengan, berarti di sini nilai Y-nya yang berubah dan X-nya tetap ya, adik-adik. Nah, di sini X-nya 5, berarti 5-nya tetap. Nah, untuk Y-nya itu sama juga dengan 2 kali cerminnya. Cerminnya 3, berarti 2 kali 3. Kurangkan dengan titik Y. Titik Y-nya di sini 4. Nah, maka B aksennya di sini sama juga dengan 5-nya tetap, 2 kali 3 itu nilainya 6, dikurangkan dengan 4. Nah, maka jadinya 5,6 dikurang 4 itu 2. Jadi bayangannya itu 5,2. Oke adik-adik, nah itu tadi beberapa rumus tentang pencerminan terhadap sumbu pada bidang koordinat ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kakak cobakan ke soal-soal tentang refleksi atau pencerminan terhadap titik dan garis. Nah, kita lanjut ke soal-soalnya ya adik-adik. Nah, di sini kakak punya soal, tentukan bayangan dari titik M min 8, min 10 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan min 5. Nah, kita coba jawab ya adik-adik. Nah, di sini bisa kakak misalin atau penulisannya M min 8, min 10. Nah, boleh dipanahkan aja. Pencerminan. Nah, pencerminan sama juga dengan refleksi tadi ya adik-adik. Nah, refleksi di sini X sama dengan min 5. X sama dengan min 5. Maka M aksennya berapa kata dia. Nah, kalau pencerminan terhadap sumbu X sama dengan min 5, tadi yang berubah itu cuma nilai X-nya aja. Nah, nilai Y-nya ini tetap ya adik-adik. Nah, perubahan nilai X itu sama juga dengan 2 kali cermin kurangkan dengan titik X-nya. Nah, Y-nya tetap. Nah, berarti di sini X yang berubah X, yang ini boleh kakak tandain tetap. Nah, berarti perubahannya sama juga dengan 2 kali H kurangkan dengan X, nah Y-nya tetap. Nah, ini M aksennya adik. M aksen. 2 kali H, nah yang mana yang H tadi? H itu cerminnya ini ya adik. Nah, berarti ini nilai H-nya, ini nilai sumbu X, ini nilai yang di sumbu Y, X sama Y-nya. 2 kali H, maka jadinya di sini 2 kali min 5. 2 kali min 5 dikurangkan dengan X, titik X-nya min 8 ya adik-adik. Nah, ini terlalu banyak tanda min, jadi kakak harapkan adik-adik hati-hati dalam menghitung dan menjumlahnya. Nah, koma Y, nilai Y-nya tetap, berarti tetap min 10. Nah, baru adik-adik hitung di sini bagus-bagus. Nah, 2 dikali min 5 dikurang min 8. Nah, ada pengurangan, ada perkalian. Berarti yang lebih kuat itu perkalian ya adik-adik. Nah, maka jadinya M aksennya di sini 2 kali min 5 itu min 10. Nah, min dikurang min 8. Min ketemu min itu berubah menjadi positif 8. Nah, koma min 10. Nah, maka ini jadinya sama juga dengan min 10 ditambah 8. Nah, adik-adik di sini punya utang 10. Nah, min itu bacakan dengan utang. Punya uangnya 8. Maka kalau kita bayarkan itu bersisa utang adik-adik 2. Berarti hasilnya min 2, nah min 10-nya tetap. Nah, jadi bayangan dari min 8, min 10 oleh sumbu X sama dengan min 5 itu sama juga dengan min 2, min 10. Oke, sampai di sini. Jika adik-adik ada yang ragu atau bingung, nah silakan komen di kolom komentar ya. Kita lanjut soal berikutnya ya adik-adik. Di sini kakak punya soal, tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 5X dikurang 10 jika direfleksikan terhadap sumbu Y.
Nah, kita coba jawab ya adik-adik. Nah, kalau soal yang pertama tadi dia tentang titik, kalau yang kedua ini dia tentang sebuah garis ya adik-adik, garis yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, langkah pertama di sini, dalam garis itu kita misalin dulu sembarang titik X, Y aja ya adik-adik. Nah, boleh kita misalin di sini sembarang titik X, Y. Nah, itu dia direfleksikan, berarti refleksi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Nah, tadi di penjelasannya udah kakak kasih tahu, kalau refleksi terhadap sumbu Y, maka yang berubah itu nilai X-nya. X di sini berubah menjadi min, berarti min X, Y. Nah, maka ini udah sebagai bayangan ya adik-adik. Nah, ini bayangan X aksennya, ini bayangan Y aksen. Nah, berarti di sini X aksen itu sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y. X aksen sama dengan min X, berarti kalau X aja sama dengan min X aksen. Nah, ini tinggal diputar balik aja ya adik-adik. Yang kedua, Y aksennya di sini sama dengan Y. Nah, berarti Y-nya sama dengan Y aksen. Nah, jadi kedua buah persamaan ini nanti kita substitusikan ke persamaan awalnya. Nah, boleh ini satu kakak tandain, ini yang kedua. Oke, selanjutnya substitusi dua buah bayangan tadi ke awal. Substitusi 1 dan 2 ke persamaan awal. Nah, yang mana di sini persamaan awal adik-adik yaitu Y sama dengan 5X dikurang 10. Nah, tinggal adik-adik tukar atau adik-adik ganti. X itu dengan min X, nah yang Y-nya tetap ya adik-adik, Y-nya jadi Y aksen aja. Berarti Y di sini sama juga dengan Y aksen, sama dengan X-nya jadi min X aksen, 5 kali min X aksen. Nah, dikurang 10, konstantannya tetap. Nah, maka ini menjadi Y aksen sama dengan 5 kali min X aksen itu min 5 X aksen dikurang 10. Nah, karena dia sama-sama aksen, bisa dia dihilangkan aja tandanya lagi ya. Artinya yang kedua ini itu udah sebagai bayangan dari yang pertama. Nah, jadi bayangan titik Y sama dengan 5X dikurang 10 terhadap sumbu Y, maka menjadi Y sama dengan min 5X dikurang 10. Oke adik-adik, nah itu tadi beberapa soal dan materi tentang pencerminan atau refleksi ya adik-adik. Nah, tunggu video kakak yang lainnya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Mohon maaf jika ada yang salah hitung dan salah kata. Nah, silakan like, comment, share, dan subscribe ya adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.